Kasus hukum yang melibatkan selebriti kontroversial Nikita Mirzani kembali mencuri perhatian publik setelah adanya perkembangan terbaru dari pihak kepolisian. Kasus yang telah bergulir beberapa waktu lalu itu kini memasuki babak baru dengan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak terlapor Fadel Bajide. Pemanggilan saksi-saksi ini diatur sesuai dengan permintaan kuasa hukum Fadel Bajide, yakni Rasman Arif Nasution. Satu yang menjadi sorotan ialah karena melibatkan beberapa pihak yang cukup dikenal, termasuk seorang dokter yang terlibat dalam pemeriksaan medis terkait kasus ini. Salah satu saksi yang menarik perhatian adalah dokter yang melakukan pemeriksaan USG pada Laura. Pemanggilan saksi medis ini diharapkan dapat memberikan dimensi baru dalam proses penyelidikan yang sebelumnya telah melibatkan banyak pihak dan mencuri perhatian publik. Ya, terima kasih. Saya secara jujur mengapresiasi, menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Karena secara jujur surat-surat kami ini kan terkait Fadel ini kan sudah memang saya sampaikan ke Pak Kapolri, ke Pak Irwasum, ke Pak Kabar Eskrim, Pak Kadipropam, Karwasidik, Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Irwasda, Kabis Propam, kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasareskrim Polres Jakarta Selatan. Jadi saya mengapresiasi atas respon yang positif dari surat kami terhadap Polri, baik dari Mabes, Polda sampai dengan Pak Kapolres dan Kasareskrim, juga penyidik tidak terkecuali adik saya AKP Nurmadewi. Kenapa saya katakan apresiasi? Karena saya melihat bahwa proses penyidikan yang sedang berlangsung sekarang, mereka sudah menampung upaya-upaya hukum yang kami lakukan dalam konteks penerapan hukum agar jangan sampai ada keliru penerapan hukumnya terhadap Fadel. Maka kami mengajukan beberapa saksi termasuk ahli. Tentu dalam hal ini saksi yang meringankan dan terkait dengan di luar saksi yang meringankan dari pihak Fadel secara pribadi, tapi juga dari pihak instansi pemerintah. Karena itu saya sudah diberitahu oleh adik saya AKP Nurmadewi secara langsung. Saya telepon beliau hari Sabtu 3 hari yang lalu. Saya telepon dan saya tanya, saya bilang, bagaimana dengan saksi yang kami ajukan, adikku, saya bilang. Beliau jawab, Bang, kita sudah agendakan untuk pemeriksaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan yang Abang ajukan, yaitu ada 3 orang. 1, Bapak Nahar selaku Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA Republik Indonesia. Yang kedua, Ibu Ice Margaret selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketiga, Ibu Lani selaku Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Khusus. Jadi ada khususnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, 3 ini kami sudah agendakan dalam minggu depan. Nah, bahasa beliau itu minggu depan itu hari Sabtu, berarti hari Minggu inilah. Minggu depan itu ya minggu ini, hari Senin, hari ini Selasa. Nah, itu langsung adik saya AKP Nurmadewi menyampaikan itu. Yang kedua, terhadap saksi yang melakukan USG atau dokter yang melakukan USG kepada LM atau Loli. Dan inisialnya sudah kami sampaikan dan itu juga akan diperiksa. Teknik hari dan seperti apa itu kita serahkan kepada penyidik.
Nah, artinya bahwa 4 orang yang kami ajukan sudah direspon. Nah, lalu kemudian saya bilang terima kasih adekku, salam buat Pak Kapolres, Kasareskrim, Ibu Panit PPA. Ibu Kanit PPA maksud saya dan penyidik. Baru kemudian saya tanya, bagaimana dengan saksi yang lain? Di antaranya E, yang dari United Kingdom Inggris. Kemudian Ibu JF, juga dari United Kingdom Inggris. Kemudian Lopez, dari United Kingdom Inggris. Nah, beliau jawab, oke bang, kita koordinasikan ke penyidik. Kemudian satu lagi terkait dengan keluarga Fadel Al-Fajar Bajide, Martin, Bintang, kemudian Liliana. Nah, kenapa? Karena yang 3 ini mengetahui. Jadi saksi itu dapat diterima dan atau diperiksa kalau dia memenuhi salah satu dari 3 unsur. 1, mengetahui, atau yang kedua mengalami, atau yang ketiga menyaksikan atau melihat. Melihat, mengalami, dan atau mengetahui. Sementara itu, Rasman Arif Nasution menyebut jika pihaknya bisa membuktikan dan punya saksi kunci jika Loli serta Fadel selama ini menjalani pacaran sehat. Oleh karena itu, Rasman juga menyatakan jika tak lama lagi mantan pacar dari Loli berinisial A akan juga dihadirkan dalam waktu dekat. Kita dapat video dan mungkin sudah beredar juga bahwa LM itu juga ada pacar di sana berinisial A. Nah, pacarannya itu tadi yang saya katakan, kita bukan menuduh bahwa LM itu ya dianggap bukan gadis lagi, bukan. Seandainya LM bukan gadis lagi, lalu siapa yang dipersalahkan dalam persoalan ini gitu? Karena kami secara samar-samar mendapat informasi naik sidik itu kira-kira bukti yang ditemukan itu bahwa infonya ya mudah-mudahan ini benar. Mudah-mudahan infonya karena ada sebutan LM ini sudah nggak gadis lagi. Nah, kalau dari situ kita akan sangat kesulitan untuk membuktikan bahwa itu pelakunya adalah saudara Fadel. Karena saya ya di luar anak saya dokter, saya juga punya teman yang spesialis dan saya sudah tanya diskusi banyak pihak tuh sulit. Kemudian kalaupun dianggap rentang waktu yang disampaikan itu adalah oleh pengacaranya kemarin Maret, April, Mei, Juni, Juli. Memang Loli sampai Indonesia itu atau LM sampai Indonesia itu adalah bulan Maret. Nah, pertanyaannya apakah dapat dibuktikan bahwa mereka melakukan sementara mereka tidak tinggal serumah? Kemudian apakah bisa dipastikan bahwa LM itu pacarnya hanya Fadel saja ketika di Indonesia? Karena mereka tidak serumah. Jadi LM itu dia tidak 100% di bawah pengawasan Fadel dan keluarga. Dalam pengertian ya kita nggak mungkin dong ikuti kemana dia pergi. Buktinya dia pergi ke rumah, ya 2 kali didampingi oleh Fadel dan keluarganya, 3 kali dia datang sendiri. Nah, jadi dia cerita bahwa dia datang 3 kali pun ditolak, artinya 5 kali ditolak, dan itu ada videonya. Jadi mereka ini cuma dapat cerita-cerita, sehingga muncullah keinginan dari saudara LM untuk melaporkan ibunya, yaitu dugaan penelantaran, dugaan perundungan anak, dugaan eksploitasi anak.